Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat melakukan pembelajaran di pertemuan ketiga. Kita dapat bertemu lagi di pertemuan ketiga ini dan saya bisa menyampaikan materi lanjutan ini. Nah, sebelumnya untuk kalian apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, selalu diberikan kesehatan dan aman-aman aja. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kebersihan, ya, jaga jarak dan jangan keluar rumah. Selalu pakai masker kalau berkegiatan di luar rumah. Jadi jangan ada keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting amat. Nah, kita kembali akan melanjutkan tentang materi dinasti Abbasiyah. Ya, pertemuan kedua kemarin udah kita bahas tentang dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, namun baru sedikit. Nah, kita akan melanjutkannya di pertemuan yang hari ini. Mohon didengarkan ya. Ya, kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, lalu yang pertama yaitu faktor apa saja sih yang ngedorong kemajuan pada bidang sastra, teologi, filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini memang beberapa faktor, beberapa bidang sudah cukup berkembang, bahkan sangat berkembang pada di zaman tersebut. Nah, bahkan Ahmad Amin dalam bukunya bertajuk Duha Islam menjelaskan pada era itu terjadi pembaruan antara orang-orang Arab dengan bangsa-bangsa lain yang sudah berperadaban maju. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa adanya suatu perkembangan dari bidang sastra, teologi, filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Artinya udah semakin bagus pengetahuan di sana, terutama juga di beberapa bidang. Nah, bukan hanya itu, di bidang lain pun udah ada yang udah berkembang. Nah, kita akan sebutkan nanti. Lalu selanjutnya kita akan beralih kepada kutipan yang disampaikan oleh Ahmad Amin sendiri. Ya, beliau mengatakan bahwa mereka punya pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Misalnya saja Persia. Bangsa Persia berpengaruh kuat pada bidang pemerintahan, filsafat, dan sastra. Nah, juga dengan India, yaitu kedokteran, matematika, astronomi. Sedangkan bangsa Yunani di bidang ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Nah, di sini bukan hanya orang-orang Arab aja, tapi orang di luar Arab pun orang yang berada dari luar Arab sudah bisa mengembangkan beberapa bidang, itu seperti di India, kedokteran, matematika dan juga astronomi. Juga di bangsa Yunani dari bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Di sini artinya adanya kombinasi yang kuat di mana beberapa bidang sudah berkembang sehingga bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk pada masa itu. Nah, selanjutnya kita menuju pada Muhammad Al-Amin kembali. Nah, pada menjelaskan pada periode Al-Mansur hingga Al-Rashid. Nah, menurut Amin, pada masa ini banyak sekali buku-buku di bidang astronomi dan logika. Dan pada periode setelah Al-Ma'mun hingga Al-Muqtadir tahun 908 hingga 932 Masehi, banyak diterjemahkan buku di bidang filsafat dan juga kedokteran. Aktivitas terjemahan ini semakin luas saat umat Islam sudah mengenal cara pembuatan kertas. Nah, di sini berarti semakin berkembang lagi, semakin lebih baik lagi, dan sudah banyak buku-buku yang beredar di zaman tersebut. Terutama juga
yang sudah banyak diterjemahkan, yaitu adalah di bidang filsafat dan juga bidang kedokteran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ilmu agama. Nah, di masa ini perkembangan ilmu agama tidak kalah saing. Menurut Badri Yatim, para ahli tafsir mengenal metode penafsiran Al-Quran bi al-ma'tsur dan bi al-ra'i. Nah, lantas apakah maksud kedua metode tersebut? Nah, yuk, apa dua metode ini? Mungkin memang masih cukup asing ya. Dan di bawah kita lihat gambar di mana itu adalah buku sejarah peradaban Islam yang diterbitkan oleh Badri Yatim itu sendiri. Mohon maaf, yang dikarang oleh beliau, dan sekarang udah bisa kita jumpai di berbagai toko buku. Jika yang penasaran dengan sejarah peradaban Islam bisa langsung dibeli mungkin, atau bisa searching di internet mengenai sejarah peradaban Islam. Nah, dijelaskan sedikit, al-ma'tsur ialah metode penafsiran dengan yang didasarkan pada ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat atau qaul dan sahabi. Nah, artinya itu adalah metode yang dimana kita mendengarkan para pendapat dari para sahabat, dan juga kita melihat dan juga menafsirkan apa hasil penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis bukan berarti artinya A itu maknanya A. Terkadang ada suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dimana ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam, dan jika kita tidak benar-benar memikirkan hal tersebut, tidak benar-benar kita kaji lagi, itu pasti itu bisa menjadi salah. Siapa tahu apa yang kita baca bukan berarti itu maksudnya. Mungkin banyak sekali yang seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita membutuhkan bantuan ulama, membutuhkan bantuan dari orang-orang yang lebih baik dalam hal ini. Lalu sedangkan metode bi al-ra'i ialah metode yang didasarkan pada rasionalitas atau nalar dan pemikiran manusia. Nah, menurut Badri Yatim tidak diragukan lagi, metode ini dipengaruhi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, ini dia. Mungkin kalau kita kenal adalah ijtihad para ulama saat ini. Jikalau kita kebingungan atau kita tidak menemukan jawaban, kita masih bingung, mungkin misalkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran belum ditemukan atau belum sampai ke kita pemikirannya, dan mungkin seperti yang sedang terjadi saat ini, itu pandemi COVID-19 ya, dimana kita sholat Jumat itu tidak diwajibkan jikalau memang di daerahnya atau di kota tersebut sangat parah kondisinya dan tidak sulit untuk diatasi. Nah, bagaimanakah hukum dari sholat Jumat itu sendiri? Nah, itu dirudikan oleh para ulama. Nah, itulah yang dinamakan ijtihad, dan para ulama yang mengijtihadkan tersebut disebut dengan mujtahid. Nah, jadi nanti akan keluar hukumnya sesuai dengan ijtihad para ulama, ketentuan dari mereka, dari pemikiran para ulama. Itu pun juga mereka dengan merundingkan dengan harus berhati-hati. Selanjutnya kita mengenal pada masa ini lahirlah keempat imam dari imam mazhab. Nah, ya, kita udah tahu ada 4 imam mazhab, imam besar kita. Ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i ini adalah imam yang memang kita selalu kebanyakan di Indonesia mengikuti
Imam Asy-Syafi'i. Ya, banyak, dan ada juga yang mengikuti Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki, dan banyak di luar negeri yang tidak, banyak di luar Indonesia pun yang lebih dominan mengikuti Imam Hambali, Hanafi maupun Imam Maliki. Namun di Indonesia lebih lebih banyak atau dominan ke Imam Asy-Syafi'i. Namun tidak ada masalah karena mereka semua tetap sama-sama belajar, juga sama-sama benar ya dalam menjelaskan tentang agama Islam. Nah, kita lihat mengenal Imam Abu Hanifah lebih dulu tahun 700 hingga 767 Masehi, Imam Maliki 713 hingga 795, Imam Asy-Syafi'i dari 767 hingga 820, dan Imam Ahmad bin Hanbal 780 hingga 855, hidup di zaman dinasti ini. Nah, kita lihat berarti saat masa Imam Abu Hanifah masih hidup, sudah ada Imam Malik di sana. Nah, begitu pun juga dengan Imam Asy-Syafi'i. Saat Imam Malik masih hidup, sudah ada Imam Asy-Syafi'i pada tahun 767. Nah, dan juga saat Imam Asy-Syafi'i masih hidup, sudah ada Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 780 hingga 855. Artinya keempat imam mazhab ini harus kita akui. Nah, mengapa? Karena keempat imam ini sangat berhubungan, sama-sama belajar satu sama lain. Jadi ada saat Abu Hanifah hidup, Imam Malik pun sudah ada juga di tengah-tengah. Artinya sama-sama nggak ada yang salah sih. Jadi itu hanya bagaimana kembali kepada kita memilih yang mana. Lalu ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting di dalam kemajuan Islam juga. Nah, adanya kurang pengawasan pada masa itu. Menurut Montgomery Watt, dalam politik Islam dalam lintasan sejarah, dinasti Abbasiyah sepertinya sudah puas dengan pengakuan dari provinsi-provinsi yang sebelumnya ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Nah, provinsi-provinsi itu kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko, di Laswat. Nah, ini adalah foto dari beliau ya, untuk kalian mengetahui. Nah, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa ditanyakan melalui chat ya, di WhatsApp atau apapun itu, tidak ada masalah. Nah, buat kalau masih ada yang kurang jelas, mohon maaf ya. Saya juga hanya manusia yang tidak luput dari salah. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Namun jika memang ada pertanyaan yang ditanyakan, insya Allah saya akan menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Oke, baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.